Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Tidak ada nikmat yang kita rasakan dan tidak ada karunia yang Allah limpahkan melainkan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai mukmin bersyukur atas nikmat tersebut dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjaga seluruh syariat yang telah Allah tetapkan di dalam agama ini. Mudah-mudahan suasana hati yang selalu takut kepada Allah, suasana hati yang selalu dipenuhi dengan keimanan adalah bagian yang harus kita jaga dalam kehidupan, sehingga hari-hari kita diisi dengan kebaikan dan ketaatan. Kita ucapkan salawat dan salam untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam taufik Allah untuk bisa mengikutinya dan meningkatkan ittiba kita kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Ikhwah fillah, pagi ini kita lanjutkan pembahasan tentang bab yang ke-44, bab qauli masya Allah wa syi'ta, yang mana pagi ini halaman yang ke-336. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam bab ini. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab, wali Ibni Majah, artinya dari Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, Anit Tufaili, ada di Tufail, ya, akhi Aisyah li ummiha, ya, saudara atau saudara laki-laki Aisyah dari ibunya. Artinya ini saudara Aisyah li ummiha. Qala, dia berkata, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Aku bermimpi, ya, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok dari orang Yahud, ya. Faqultu, maka kemudian berkata kepadanya, innakum la antumul qaum, sungguh kalian adalah kaum yang terbaik. Seakan beliau ini berkata kepada kaum Yahud, orang-orang Yahud, innakum la antumul qaum, sungguh kalian adalah kaum yang terbaik. Laula annakum taqulun Uzair ibnillah, kalaulah bukan karena kalian mengatakan, ya, Uzair ibnu Allah. Mereka ini orang Yahud menjadi orang yang terbaik, kaum yang terbaik. Tapi disebabkan perkataan mereka dengan mengatakan Uzair adalah anak Allah, ya, maka mereka tidak menjadi kaum yang terbaik. Namun perkataan ini mereka balas dengan mengatakan qalu wa innakum la antumul qaum laula annakum taqulun masya Allah wa sya Muhammad. Mereka menimpali pula, ya, orang-orang Yahud mengatakan kalian juga menjadi kaum yang terbaik. Kalaulah bukan karena kalian mengatakan atas kehendak Allah dan Muhammad, maka kalian menjadi orang yang terbaik. Di ketika Tufail mengatakan di dalam mimpinya itu bahwa kalian adalah kaum yang terbaik, tapi karena kalian mengatakan Uzair ibn Allah, tidak jadi. Jelas? Nah, perkataan ini ditimpali oleh mereka, dijawab oleh mereka dengan mengatakan
kalian juga menjadi kaum yang terbaik. Kalaulah bukan karena kalian telah mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini. Thumma maratu binafari minan nasara. Kemudian aku melewati kelompok beberapa orang dari kaum Nasrani. Fakultu, maka aku katakan, innakum la antumul qaum, sungguh kalian adalah kaum yang terbaik. Ini kepada kaum Nasrani. Laula annakum taqulun, kalaulah bukan karena kalian mengatakan Al-Masih ibnullah, Isa adalah anak Allah. Ya, karena mereka mengatakan Isa anak Allah, mereka kaum Nasrani pun tidak menjadi yang terbaik karena perkataan mereka itu. Kaum Nasrani pun menimpali, menjawab, qalu wa innakum la antumul qaum, sungguh kalian juga kaum yang terbaik. Maksudnya kepada kaum muslimin, ya. Laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Ya, kalaulah bukan karena kalian mengatakan atas kehendak Allah, atas keinginan Allah dan keinginan Muhammad. Jadi subhanallah, orang Yahudi, orang Nasrani pun mengatakan bahwa mereka memahami. Ya, mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan Uzair ada anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Ketika ini disampaikan kepada mereka, mereka ternyata juga mengatakan, kalian juga mengatakan perkataan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, atau atas keinginan Allah dan keinginan Muhammad. Qala falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Tatkala aku berada di pagi hari, maka aku kabarkan orang-orang yang bisa aku beri kabar. Artinya dia menceritakan kisah yang dia lihat dalam mimpinya ini. Thumma ataitun nabiyya, lalu dia bercerita, kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu, lalu kemudian aku kasih kabar dia. Jadi Tufail mengatakan, aku ceritakan ini kepada Nabi. Faqala, Nabi berkata, fa hal akhbarta biha ahadan, apakah engkau telah memberi tahu, ya, apakah ada orang yang sudah engkau beritahu tentang ini? Ya, Nabi bertanya kepada Tufail. Ya, ini alur kisahnya. Qultu na'am. Tufail mengatakan, ya, saya telah mengabarkan. Qala fahamidallah wa athna alaihi. Lalu Nabi kita SAW memuji Allah dan menyanjungnya. Ini langsung berkhutbah. Di antara khutbatul hajah itu apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Oh ya, ini adalah khutbatul hajah. Nabi kemudian memulai memuji Allah dan menyanjungnya di dalam khutbahnya. Tsumma qal, lalu kemudian Nabi mengatakan, setelah mendengarkan cerita Tufail tadi, ya, mimpi yang dia lihat mendatangi kaum Yahudi, mendatangi kaum Nasrani, lalu kemudian mereka juga menimpali perkataan beliau, ya, dengan perkataan bahwa kalian juga menjadi kaum yang terbaik kalau bukan karena kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Nah, Nabi SAW setelah mendengarkan cerita Tufail, lalu dia berkhutbah, amma ba'd, ya, fa inna Tufailan, sungguhnya Tufail, ra'a ru'yan, dia telah bermimpi, akhbara biha man akhbara minkum, dia telah mengabari siapapun di antara kalian yang telah dia kabari, yang bisa dia kabari, dia kabari antara kalian. Wa innakum qultum kalimatan, sungguh kalian, kata Nabi, telah mengucapkan satu kalimat, kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha. Sungguh Nabi sebenarnya ingin melarang, tapi ada sesuatu yang tidak yang menghalangi dia, karena pada saat itu belum ada turun larangan untuk mengatakan itu. Maka setelah itu Nabi mengatakan, fala taqulu, jangan kalian katakan masya Allah wa syaa Muhammad, jangan kalian katakan atas, ya, kehendak Allah dan Muhammad. Walakin qulu, tapi katakanlah oleh kalian masya Allah wahda, katakanlah atas kehendak Allah, atas keinginan Allah semata. Hadis akhrajahu Ibnu Majah dalam Sunan, Ahmad dalam Mustadraknya. Jelas sampai di sini alur ceritanya. Ini masih dalam kaitan, ya, hukum kita mengatakan masya Allah wa syaa fulan. Nah, di sini ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Nabi di mana Tufail bermimpi, ya, dan beliau bertemu dengan orang Yahud. Dia mengatakan, engkau kalian yang terbaik,
Kalau bukan karena kalian mengatakan Uzair ada anak Allah. Kemudian mereka mengatakan kalian juga kaum terbaik, tapi kalian mengatakan ya atas izin Allah dan Muhammad. Nah, ini kisahnya begini. Nah, setelah itu ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam hadis ini. Diawali dengan at-tarajum. Siapa Tufail di dalam kisah hadis ini? Tufail ibn Abdullah ibn al-Haris. Tufail adalah anak Abdullah, anak Haris ibn Sakhbara al-Azdi dari kaum Azd, ya, sahabiyun radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Walaysa lahu illa hadzal hadis. Beliau tidak meriwayatkan hadis kecuali hadis ini saja. Ya? Tufail ini. Ya. Ala nafarin, dalam hadis ini disebutkan ay an-nafar rahtul insani wa ashiratuhu ismu jam'in yaqa'u 'ala ar-rijali khasah. Nafar, ya, beberapa kelompok manusia, ya, beberapa kelompok orang dari keluarganya disebut dengan ismu jam'in, ismu jama', ya. Dan ini disebutkan hanya untuk kaum laki-laki saja, rahtun. Ya, dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa nanti di hari kiamat, ya, la ya'ti nabiyyun wa ma'ahu raht, ya, bahwa Nabi akan datang di hari kiamat dan bersamanya beberapa orang, ya. La antumul qaum, artinya ni'mal qaumu antum, sebaik-baik kaum itu kalian sesungguhnya. Ini bahasa Arabnya la antumul qaum, ya, ai ni'mal qaum antum, sebaik-baik kaum adalah kalian, ya. Lalu kemudian laula annakum taquluna Uzair ibn Allah, di sini perkataan Tufail kepada mereka kaum Yahud, laula ma antum alaihi minasyirki, kalaulah bukan karena kesyirikan yang ada pada kalian. Apa kesyirikan mereka di sini? Apa? Perkataan mereka, ya, binisbatil walad ilallah, ya, dengan menyandarkan anak, ya, kepada Allah. Uzair dikatakan adalah anak Allah. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Kenapa Uzair dikatakan anak Allah oleh mereka? Lianna Uzairan kana yahfadhu at-Taurata an zahri qalb. Ya, Uzair ini kelebihannya Pak Yogi hafal kitab Taurat. Orang semua desa itu nggak ada yang hafal, tapi dia hafal, ya. Faqalu fi hadhil maqala wa qila li annahu nabi. Maka kemudian dikatakanlah kepada perkataan ini kepada Uzair, ya, karena dia hafal kitab Taurat. Orang nggak ada yang hafal, dia hafal. Nah, ada versi kedua, kenapa Uzair disebut anak Allah? Karena dia nabi. Ini kila, yakni beberapa pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Nah, taquluna masya Allah wa sya Muhammad. Perkataan Tufail ini pun dibalas oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Apa kata mereka? Araduhu bi dzikri syai'in mimma fi ba'dil muslimin minasyirkil asghar. Mereka tidak rela dituduh dengan dikatakan perkataan Uzair ada anak Allah, walaupun mereka mengatakan itu. Walaupun mereka mengatakan itu, tapi mereka tidak mau itu disebut. Sehingga pun mereka menyebut apa yang menjadi kesalahan kaum muslimin dari sebuah kesyirikan kecil. Kalian juga mengatakan kok, ya, atas kehendak Allah dan Muhammad. Nah, di sinilah bentuk ternyata mereka juga memahaminya. Taqulun al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam. Al-Masih itu Isa ibnu Maryam, ibnullah, ya, anak Allah. Fatusyrikuna billahi binisbatil wad ilahi, ya, kalian syirikkan Allah karena menyandarkan anak kepadanya. Allah di dalam Al-Quran disebutkan lam yalid wa lam yulad, kan? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu Allah Maha Esa. Tapi kalian mengatakan Allah punya anak. Ya. Ini yang lagi viral hari ini, ya, Yohanes 30. Bukan, ya, bahwa karena kasih sayang Allah, ya, diutuslah seorang putranya, ya. Nah, ini kesyirikan. Ini kesyirikan, ya, kesyirikan. Ya. Dan tidak sama dengan surat Maryam 31, ya. Dan tidak sama. Naam. Wa inna maqalu hadza fi Isa li'annahu min ummin bila ab. Karena Isa disebut anak Allah, dia lahir, ya, tanpa ayah,
ya, dari seorang ibu tanpa ayah, Isa. Ya, kisahnya ma'ruf dan banyak sekali ayat Al-Qur'an tentang ini. Hamidallahu wa athna alaih. Artinya di sini Nabi kalau ingin berkhutbah mengawali dengan memuji Allah dan menyanjungnya dengan seperti sering kita baca, innal hamdalillah nahmadu, itu khutbatul hajah namanya. Alhamdu huwa thana' 'ala al-jamil al-ikhtiyari min al-in'ami wa ghairihi, wa thana' huwa tiqrarul mahamid. Alhamd, yang memuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian yang indah, ya. Kemudian as-sana' tiqrarul mahamid, kita menyanjung-nyanjung, mengulang-ulangi pujian, itu namanya as-sana'. Ya. Kana yamna'uni kadza wa kadza, artinya al-haya. Nabi Nabi ketika itu tidak mau menyampaikan, ada rasa malu, ya. Kama fi riwayat al-ukhra li'annahu hina dzak lam yu'mar bi inkariya. Di dalam riwayat lain perkataan itu tidak ada dalil, ya, perkataan mereka itu tidak ada dalil yang harus diingkari oleh Nabi. Tapi setelah mendengarkan perkataan orang Yahud tersebut, lalu kemudian Nabi SAW, ya, memahami bahwa apa yang diucapkan oleh kaum muslimin itu salah, ya, itu sebuah kesalahan. Lalu kemudian Syekh Fauzan mengatakan al-ma'na al-ijmalil hadis, makna global dari hadis ini. Yukhbiru Tufail radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a fi manami. Di sini Tufail menceritakan bahwa apa yang ia lihat dalam mimpinya, annahu marra ala jama'ati min ahli millataini. Dia melewati dua kelompok manusia dari, ya, kaum Yahudi dan Nasrani. Fa anqara alaihim ma hum alaihi min asyirki billah. Tufail ini pun dengan beraninya menyampaikan, meluruskan kesalahan Yahudi dan Nasrani tadi. Ya, Masya Allah, ini luar biasa ini. Dia meluruskan kesalahan mereka, penyimpangan dalam ucapan. Orang Yahud, kesalahan mereka apa tadi? Mengatakan Uzair anak Allah. Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Hal ini disampaikan oleh Tufail. Ya, mahum alaihi minasyirki billah binisbatil waladi ilaihi. Ya, karena menyandarkan anak kepada Allah. Ta'ala Allah azalik, dan sungguh maha tinggi Allah dan dari apa yang mereka tuduhkan. Fa'araduhu bi dzikri ma alaihi bi ba'dul muslimin asyirkil asghar. Nah, orang Yahudi Nasrani pun menyebutkan, ya, kesalahan kaum muslimin yang mana mereka ini terjebak pada asyirkul asghar, ya, syirik kecil, al-waridi fi ba'dil alfazihim, yang ada pada lafaz-lafaz mereka itu. Wa indama asbaha qassa hadhihi ru'ya 'ala Nabi SAW, tatkala besok paginya dia menceritakan mimpinya ini, fa'alanaha Rasul SAW wa ankara 'ala nas. Nabi menyampaikan, kemudian Nabi mengingkari at-takalluma bihadhil kalimati syirkiyah. Nabi melarang sudah umat Islam untuk berkata dengan lafaz yang mengandung unsur kesyirikan ini. Ini kisahnya luar biasa. Kita katakan atas kehendak Allah dan Muhammad, itu bukan hal yang sepele, ya. Bukan hal yang sederhana dalam lafaz keyakinan kita, akidah kita. Karena di situ mengandung lafaz makna kesyirikan, walaupun tidak diniatkan oleh orang untuk mensyirikkan Allah. Wa amarahum ayatalaffadhu bil lafzil khalis minasyirik. Nabi tidak hanya melarang, tapi Nabi biasanya setiap larangan akan memberikan solusi. Maka Nabi berikan solusi lafaz yang boleh dipakai, Masya Allah wahdah, ya, cukup mengatakan atas kehendak Allah semata, ya. Inilah makna hadis secara global. Lalu kemudian setelah itu Syekh Shalih Fauzan mengatakan munasabatul hadis dengan bab annahu afada anna talaffuz bi Masya Allah wa sya'a Muhammad wa ma asbahaha minal alfaz syirkun asgharu kama sabaq. Di sini kita diberikan sebuah pengetahuan, faedah tentang bahwa orang-orang yang melafazkan Masya Allah wa sya Muhammad dan kalimat-kalimat yang sejenisnya adalah lafaz-lafaz syirik kecil, seperti mana sudah kita jelaskan sebelumnya. Maka ikhwafillah, berhati-hati dengan mengucapkan kalimat ini. Terakhir, ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang barusan kita baca? Satu, al-i'tina'u bir-ru'ya wa annaha sababun litashri' ba'dil ahkam waqta hayatir Rasul. Ini berbentuk perhatian terhadap mimpi. Mimpi dalam Islam ini bukan perkara biasa. Mimpi, ya, itu hal besar dalam Islam, sampai para ulama,
ya membahas bahkan menulis al-ahlam, ya menulis ya kitab-kitab. Dan Nabi SAW ya, Nabi SAW di mana pada masa beliau mimpi adalah sebab dijadikannya sebuah hukum ya ketika Nabi masa hidup atau ketika Nabi masih hidup. Jadi mimpi itu salah satu ya hal yang menjadi sebab disyariatkannya hukum waktu hidupnya Nabi SAW. Yang kedua, anna qaula ma sya'allah wa sya'a fulan wa ma asbah dzalika syirkun asghar. Perkataan atas izin Allah dan atas izin Muhammad atau atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad ini merupakan lafaz yang mengandung syirik kecil. Yang ketiga, ma'rifatul yahudi wan nasara bisyirkil asghar. Ini di mana orang Yahudi dan Nasrani mengetahui lafaz yang mereka lafazkan itu adalah mengandung kesyirikan atau syirkul asghar, wa ma'amahum alaihi min asyirkil akbar min ajalit ta'ni bil muslimin. Apa yang mereka lakukan dari kesyirikan besar ya, min ajlit ta'ni bil muslimin, min ajlit ta'ni abil muslimin, apa yang mereka lakukan dari ucapan-ucapan mereka dari merupakan kesyirikan besar, lalu kemudian mereka membalas ya kaum muslimin dengan perkataan apa yang dikatakan oleh sebagian kaum muslimin untuk ya atau dalam rangka mencela dan menghinakan kaum muslimin. Yang keempat, taqdimu hamdillahi wa tsana alaihi fil khutb wa qawli amma ba'd fiha. Ya, ini disunahkan atau dianjurkan untuk memuji dan menyanjung Allah pada setiap memulai khutbah dengan mengatakan wa qawli amma ba'du. Ya. Yang kelima, istihbabu qasril masyiati 'ala Allah. Dianjurkan kita untuk membatasi masyiah itu hanya kepada Allah. Wa in kana yajuzu ay yaqula ma syaa Allah thumma syaa fulan. Ya, tapi sebaiknya ya, sebaiknya kita mengatakan atas kehendak Allah semata. Tidak kita katakan atas kehendak Allah dan kita semua. Kemudian kita sebendak. Dikata kemudian boleh kita letakkan setelah itu karena menunjukkan litertib wa tarakhi. Tapi sebaiknya kita cukup mengatakan semua ini atas izin Allah semata. Semua ini prestasi ini atas ya ridha Allah semata. Semua apa yang kita capai hari ini atas ya kehendak Allah semata. Ya, tidak perlu kita sebutkan dan kesungguhan kemudian kesungguhan kita. Walaupun itu boleh. Ya. Ya, wa in kana yajuzu ay yaqula ma syaa Allah thumma syaa fulan. Nah, ikhwafillah, begitu sempurnanya Islam ini ya, sampai pada lafaz pun kita diajarkan agar kita tidak salah. Bukan hanya pada perbuatan sezahir kita menyembah berhala atau menyembah batu dan sebagainya, tapi pada lafaz pun umat ini dijaga agar tidak mengatakan ya perkataan yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Ya, karena umat ini umat yang dibangun di atas ilmu. Ayat yang pertama turun saja adalah ayat tentang ya suruh membaca, dan membaca tentu ya menghasilkan ilmu. Maka bukan hanya sekedar kita disuruh membaca dan berilmu, tapi kemudian pada lafaz-lafaz tertentu pun kita tidak boleh mengatakannya. Ya, pada ucapan-ucapan yang tidak ya mengandung kebaikan itu sebaiknya kita tinggalkan. Maka Nabi SAW mengatakan la yatakallamu ar-rajulu bil kalima la yulqiha balan. Ada orang yang berkata tapi dia tidak tahu perkataannya itu. Ya, maka apa yang terjadi? Maka ikhwafillah rahimakumullah, dengan perkataan yang tidak ia sadari itu bisa, kalau perkataannya baik bisa mengantarkannya ke dalam surga. Kalau perkataannya buruk bisa mengantarkan dia ke dalam neraka. Maka mukmin yuhasab alaihi fil lisan. Mukmin itu dihitung oleh Allah ya dalam ucapan lisannya. Mukmin itu selalu dihitung-hitung ya oleh Raqib dan Atid, kebaikannya dan keburukannya tidak terlepas. Maka ikhwafillah, berhati-hatilah berucap, berhati-hati jangan salah ya menyampaikan sesuatu, karena itu akan berakibat ya fatal. Wallahu taala alam.
Demikian pembahasan kita pagi ini. Ya, semoga ucapan kita tidak lagi salah atau yang sudah terlanjur semoga untuk memperbaiki ke depannya agar tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak kamu, dan di sini tidak boleh, tapi harus diganti dengan kemudian bahasa Arabnya adalah thumma. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.